Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala di sore hari ini menjelang berbuka puasa saya dengan Agus Supriyanto dari Ekspat Tangerang Riau. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita akan membincang bagaimana kesiapan kita dalam program 2 hari terakhir. Dan alhamdulillah Ekspat Tangerang dengan programnya yaitu Zakat Fairline, kita coba bahas singkat dengan para dai, para guru kita, ustadz kita yang telah hadir pada di sore hari ini. Yaitu alhamdulillah telah hadir, ada kita nanti sapa satu persatu. Ada Ustadz Mukhlis Dendros ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, sahabat Dharma semuanya, kemudian kita sapa juga Ustadz Lukman Rifai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Dan kita sapa juga ada Ustadz Mariono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, sahabat semuanya, sahabat dermawan, kita coba menggali apa yang seharusnya kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya tidak hanya masyarakat kecil saja yang mengalami kesulitan, hingga kita juga seluruh para ulama, para dai, kita harapannya juga memberikan support yang terbaik buat saudara kita juga yang membantu terkait dengan optimisme. Nah, karena waktu kita singkat sahabat semuanya, kita menyapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis ya, Ustadz Mukhlis Dendros. Apa Ustadz? Barangkali kita bisa sharing singkat ya, menjelang berbuka ini dengan kondisi seperti ini. Kemudian ACT meluncurkan program Zakat Fairline, yaitu kita telepon bebas pulsa, Ustadz, itu telepon bebas pulsa dan orang minta dijemput zakatnya. Nanti kita siapkan ada drive-thru, nanti kita juga siapkan rider yang akan menjemput ke donatur atau ke muzaki ke rumah masing-masing. Nah, kemana Ustadz? Iya, terima kasih. Kewajiban zakat memang kewajiban kaum muslim yang memiliki kelebihan harta. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, kondisi seseorang muslim itu dia harus banyak berada di rumah dengan wabah yang ada. Untuk membayar zakat, mereka untuk datang ke sebuah tempat itu mengalami kesulitan. Maka tepat sekali andai kata ACT memiliki program itu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita sambil ini ya, sambil yang lain juga sambil bicara gitu ya, Ustadz. Ustadz Lukman, gimana Ustadz dengan gerakan Zakat Fairline yang diluncurkan oleh Global Zakat Aceh dengan Ustadz? Tanggapan Ustadz? Saya memandang ada 3 hal penting berkenaan dengan respon program ini. Karena di tengah kondisi wabah COVID-19 ini paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, dan nampaknya ACT memberikan respon 3 hal itu. Yang pertama, bahwa dalam situasi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk social distancing, kemudian kita diharapkan menghindari kerumunan. Maka solusi yang diberikan bahwa zakat dengan cara drive-thru dan zakat dengan pay online adalah salah satu solusi untuk dalam kerangka social distancing ini. Karena seperti himbauan pemerintah juga dalam proses zakat, kita diperintahkan untuk berusaha tidak ada kerumunan di situ. Maka solusi yang ditawarkan ini sungguh sangat tepat. Kemudian yang kedua, bahwa kita tahu dampak dari COVID-19 ini ternyata memiliki dampak sosial ekonomi, yang bisa jadi bahwa di waktu-waktu yang lalu mereka itu statusnya belum menjadi mustahik, tapi hari ini karena kena dampak ini ada PHK, ada pengangguran. Hari ini jumlah mustahik itu akan semakin banyak nampaknya, terutama dari kalangan mungkin fakir, miskin, borin. Ini saya pikir sekarang cukup banyak ya. Maka dengan adanya program ini mudah-mudahan mendapatkan respon bagus, maka kita bisa berkontribusi untuk mengentaskan saudara-saudara kita yang kena dampak dari wabah COVID ini. Kemudian yang ketiga, kami memandang bahwa salah satu di antara amal yang dianjurkan dalam situasi wabah adalah memperbanyak sedekah ya. Karena Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, inna shadaqata tudfi'ul ghadab bi rabbi ya wa tadfa'u maitatas su'. Sesungguhnya sedekah itu termasuk juga zakat itu bisa memadamkan terhadap murka Tuhan dan juga bisa menghindarkan kita dari mati su'ul khotimah ya. Maka oleh sebab itu 3 hal ini merupakan satu hal yang sangat penting
Iya. Dan mudah-mudahan dengan program zakat Careline ini akan bisa menjadi salah satu solusi dari 3 hal yang kita sebutkan tadi. Oke, baik Ustaz, Masya Allah, sahabat semuanya. Ya, 3 hal yang solusi tentunya ini menjadi harapan kita semuanya. Aksi cepat tanggap, kita hanya memfasilitasi. Nah, tentunya kita mendengar nih dari Ustaz Haryono, bagaimana tanggapan Ustaz nih terkait dengan program zakat Careline yang diluncurkan oleh Global Zakat Aksi Cepat Tanggap, khususnya di Kepulauan Riau. Oke, baiklah ya. Kalau saya hanya menanggapi tentang pemanfaatan teknologinya saja ya. Kalau zakat semua kita tahu. Nah, mudah-mudahan dengan dunia yang serba online ini juga bisa membangkitkan kesadaran masyarakat yang tadinya enggan berzakat untuk melakukan zakat. Kenapa begini masalahnya? Ada orang kaya yang mungkin sibuk atau tidak pernah ke masjid atau tidak pernah ke majelis taklim, dia bukan tidak mau bayar zakat kadang-kadang, tapi karena mungkin tidak ada yang menjemput, tidak ada yang menyentuhnya. Apalagi sering sekarang ini kan sering dipertontonkan di televisi atau dimanapun di medsos, banyak orang susah makan. Menurut saya sebajingan manusia pun dia pasti punya hati nurani. Nah, cuman kadang-kadang dia ini bingung, saya mau nyalurkan kemana? Iya, betul. Saya mau apakah mau ikut-ikutan jadi YouTuber, Iya, pergi ke lapangan, foto, dia kayak kurang kerjaan saja. Dia Iya. bilang gitu kan, tapi dia berkeinginan. Berkeinginan gitu. Nah, inilah saat yang paling tepat. Sebab sekarang ini semua yang serba online ini kan sudah melakukan keras nih. Malah banyak orang menjadi kaya raya kan hanya bisnis online aja. Bisa online saja. Semua serba online. Nikah pun bisa pakai online. Nikah bisa online Bisa saja. semuanya. Mungkin suatu saat mati pun pakai online juga. Saya kira jadi semua serba online. Nah, saya berharap dengan program pezakat Careline ya, ini bisa sukses. Cuman harapan saya juga ternyata zakat yang model online tidak bertatap muka langsung ini banyak juga terjadi penipuan. Oh iya betul. Yang kita lihat kan banyak di Facebook dan segala macam dari itu kan. Oleh karena itu kepada masyarakat juga tidak semua yang online ini juga dapat dipertanggungjawabkan. Perlu kita pilih dulu. Betul. Tapi mungkin kalau ACT karena memang sudah lembaga terakomodasi, insya Allah lah tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Harapan kita seperti itu tentunya. Tapi harapan saya juga kepada lembaga ACT ini ya, berapapun yang diperoleh laporkan secara publik. Bukan niatnya yang bersangkut, walaupun misalnya nih yang bersangkut saya tidak ingin dipublikasikan, cukup ditulis hamba Allah, menurut saya jangan. Tujuannya dalam rangka pertanggungjawaban. Tapi kalau misalnya lembaga-lembaga online itu dapat dipertanggungjawabkan, insya Allah kedepannya juga akan banyak diikuti, akan banyak diminati, bukan hanya sekedar di tengah wabah COVID ini, tapi juga di wilayah-wilayah yang lain atau pada masa-masa yang lain. Saya kira itu. Masya Allah, barakallah. Ya, terima kasih Ustaz. Sudah penyampaian ini terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan zakat, sahabat semuanya. Sahabat dermawan, di tengah pandemi ini memang akhirnya kita mencoba untuk melakukan hal yang ya tadi kita menghindari kerumunan gitu saja. Kemudian kita mengoptimalkan bagaimana kita di rumah aja, namun tetap kewajiban kita menunaikan zakat masih bisa tertunaikan. Alhamdulillah, aksi cepat tanggap bersama terutama adalah sebagian lembaga Global Zakat Nasional ya, Global Zakat, kemudian kita mengoptimalkan aksi cepat tanggap ini bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah, dan mungkin barangkali Ustadz ada yang menambahkan, sepertinya ada yang menyiapkan sesuatu. Ada sedikit untuk mengingatkan masyarakat kemana berzakat yang harus mereka lakukan, apalagi ada ACT. Dalam beberapa ungkapan pantun saja tersampaikan, sehari di hutan seekor singa, bagaikan setahun bagi domba. Berbahagialah orang yang berpuasa bila menunaikan zakatnya. Dahulu kemana pergi naik pedati, jauh dekat terasa lelah. Hidup itu harus berbagi dan peduli dengan zakat, infak dan sedekah. Mau ke kampung takut corona, tidak mudik di rumah saja. Masih bingung zakat di mana? Ayo kita ke ACT saja. Berbuka dengan kelapa muda, rasanya lezat lepas puasa. ACT membantu Anda terima zakat dan menyalurkannya.
Akhir. Terakhir Ustaz ya. Makan pokat di dekat kafe, bawa ke rumah untuk jajanan. Ya. Percayakan zakat Anda ke ACT, amanah dan tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallah. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada, hari ini kita senang sekali ya, walaupun waktu singkat ini dengan kita coba mengoptimalkan kemudahan transaksi. Sebenarnya banyak kemudahan kita lakukan, Ustaz, dan beberapa yaitu ada juga bisa datang ke kantor, namun kita memang ada proses pembatasan, ada drive-thru juga beberapa titik yang memang kalau di pusat-pusat keramaian yang lain sudah tidak diperbolehkan, maka kita melakukan tempat yang lain. Dan satu lagi, sahabat semuanya, jangan lupa ini kontaknya adalah bebas pulsa. Teman-teman bisa menghubungi di 0804 1 000 5677. Teman-teman bisa hubungi saja nomor ini atau tertera di layar monitor ini. Dan sahabat semuanya, dan sekali lagi terima kasih Ustaz Aryono, Ustaz Lukman, Ustaz Mukhlis sudah bersedia hadir bersama kita. Walaupun singkat, menjelang berbuka puasa ini tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan juga tentunya di 10 hari terakhir ini banyak amalan-amalan yang tadi salah satu tadi saya mendengar langsung dari Ustaz Mariono bahwa amalan sedekah di akhir 10 hari ini luar biasa. Dan satu lagi sahabat dermawan, juga sampaikan Ustaz, kita ada namanya bagi barangkali ada masjid atau pihak sekolah atau apa yang mereka menghimpun paket pangan gitu, beras gitu. Nah, kita memastikan kembali bagi yang menelpon gitu ya, kita kalau misalnya ada kelebihan, kita juga boleh bentuknya adalah pangan, sehingga kalau ada yang membutuhkan menghubungi ACT butuh pangan, kita langsung antar oleh teman-teman relawan kita. Nah, semoga ini menjadi inspirasi, bisa menjadi ajakan kedermawan sahabat semuanya. Jangan sampai di 10 terakhir ini kita terlewat ya. Ibadah kita harus makin kuat, dan insya Allah amalan terbaik kita untuk hablum minanas, untuk saudara kita juga senantiasa terjalin dan terbantu, apalagi tengah COVID-19 ini. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kita undur diri sahabat semuanya, sahabat dermawan. Semoga pertemuan yang singkat ini menjelang berbuka puasa ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi ikutin terus channel Aksi Cepat Tanggap dan dapatkan manfaat layanan zakat Kerlan ini di 0804 1 000 567. Saya Agus Supriyanto menyampaikan secara langsung dari Aksi Cepat Tanggap Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.